Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Wajilkoda dari kelas PGMI 5C dengan NIM 22810700103. Di sini saya akan menyampaikan hasil jawaban dari soal mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat dengan dosen pengampu yang terhormat kepada Ibu Nur Atikoh MPD. Langsung saja pada jawaban yang pertama itu, hubungan timbal balik antara manusia, teknologi, dan lingkungan merupakan interaksi yang saling memengaruhi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan manusia dan teknologi, dampak positifnya itu teknologi mempermudah kehidupan manusia seperti meningkatkan efisiensi pekerjaan, komunikasi, dan transportasi, misalnya penggunaan smartphone untuk akses informasi dan komunikasi. Dampak negatifnya, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya kurangnya interaksi sosial atau berdampak pada kesehatan dan kecanduan. Nah, hubungan antara manusia dan lingkungan, dampak positifnya itu manusia dapat melestarikan lingkungan melalui tindakan reboisasi, pengolahan sampah, dan penggunaan energi terbarukan. Nah, dampak negatifnya kegiatan manusia seperti pencemaran dan penggunaan bahan bakar dapat merusak lingkungan. Nah, hubungan antara teknologi dan lingkungan, dampak positifnya itu teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dan kendaraan listrik membantu mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, dampak negatifnya produksi dan pembuangan perangkat teknologi seperti e-waste dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, hubungan timbal balik antara manusia, teknologi, dan lingkungan itu manusia sebagai pengatur. Nah, manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, teknologi sebagai alat. Teknologi digunakan untuk memantau, melindungi, dan memperbaiki lingkungan seperti sistem pemantauan kualitas udara. Nah, selanjutnya lingkungan sebagai sumber daya. Lingkungan menyediakan sumber daya bagi manusia dan teknologi, tetapi perlu dijaga agar tetap lestari. Nah, contohnya itu dengan menggunakan teknologi hemat energi, lampu LED untuk mengurangi konsumsi listrik dan emisi karbon, itu misalnya ya. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara manusia, teknologi, dan lingkungan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Jawaban yang kedua yaitu menanamkan kesadaran ekologi kepada siswa sejak dini sangat penting dalam perspektif pendidikan lingkungan hidup, karena anak-anak adalah generasi penerus yang akan menghadapi dampak lingkungan di masa depan. Nah, teori yang pertama itu dari teori perkembangan kognitif Piaget. Dengan mengenalkan konsep ekologi melalui aktivitas konkret seperti penanaman pohon atau mendaur ulang, siswa dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan melalui pengalaman nyata. Nah, yang kedua itu teori pendidikan progresif John Dewey. Kesadaran ekologi siswa memahami hubungan antara tindakan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan serta membentuk pola pikir kritis untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu teori konstruktivisme Vygotsky. Nah, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat membangun pemahaman bersama tentang isu lingkungan. Nah, selanjutnya jawaban yang ketiga yaitu rancangan strategi pembelajaran, judulnya dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Nah, pendekatan atau metodenya itu discovery learning, kegiatan praktis yang melibatkan siswa. Yang pertama itu kegiatan awal yang isinya ada tanya jawab ringan, misal apa yang kalian lakukan dengan kemasan plastik setelah makan. Nah, selanjutnya guru menunjukkan video singkat tentang polusi plastik di laut seperti kura-kura terjebak sampah plastik. Nah, pada kegiatan inti isinya guru meminta siswa mengidentifikasi permasalahan dari video tersebut. Selanjutnya siswa melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah seperti mengamati jenis-jenis sampah atau plastik, kemudian menghitung jumlah sampah plastik di kantin atau halaman. Nah, selanjutnya siswa bekerja dalam kelompok menganalisis hasil temuan dan mendiskusikan untuk menentukan hubungan antara plastik
dan dampak lingkungan. Selanjutnya, siswa membandingkan hasil observasi dengan video. Nah, selanjutnya guru membimbing mereka dalam menyimpulkan. Misal plastik sulit terurai dan menyebabkan polusi. Selanjutnya misal simpulan gurunya itu kita bisa mengurangi dampak dengan mendaur ulang atau mengurangi penggunaan plastik. Nah, pada kegiatan penutup yang pertama itu guru dan siswa mendiskusikan pengalaman mereka dari kegiatan tadi serta manfaat yang bisa ditetapkan di rumah maupun di sekolah, misal dengan membawa bekal dari rumah tanpa plastik untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, yang terakhir itu evaluasi pembelajarannya. Pada evaluasi formatif, keterlibatan siswa dalam observasi, diskusi, dan pengumpulan data yaitu hasil. Nah, evaluasi sumatifnya mengerjakan soal tentang sifat plastik dan dampaknya. Selanjutnya soal jawaban yang keempat, yaitu langkah pertama adalah memahami penyebab utama masyarakat enggan melakukan teknologi tersebut. Dilakukan dengan wawancara langsung dengan masyarakat untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi. Nah, setelah itu libatkan tokoh masyarakat sebagai mitra yang dapat membantu atau mendukung proses edukasi. Langkah selanjutnya yaitu menyusun materi edukasi dalam bentuk sederhana dan relevan dengan kondisi masyarakat dengan menjelaskan pentingnya air bersih untuk kesehatan atau manfaat teknologi pengolahan air. Nah, langkah selanjutnya yaitu sosialisasikan, dimulai dengan pertemuan yang mudah diakses, misal pada balai desa, dan diawali dengan pengantar tokoh masyarakat. Kemudian mendemonstrasikan cara kerja teknologi pengolahan air dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mencoba, kemudian memberikan ruang diskusi di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, langkah yang terakhir itu pendampingan berkelanjutan dengan mengunjungi masyarakat yang mulai menggunakan teknologi tersebut. Nah, selanjutnya jawaban yang kelima itu konflik yang pertama itu pemanfaatan lahan untuk pembangunan teknologi dengan pelestarian habitat alami. Nah, masalahnya pembangunan teknologi seperti pembangkit listrik, kawasan industri, atau infrastruktur digital sering membutuhkan lahan yang luas. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat alami flora fauna. Nah, solusinya itu dengan mengalokasikan sebagian dana pembangunan untuk restorasi lingkungan sekitar seperti penanaman kembali hutan atau perlindungan spesies lokal. Nah, selanjutnya konflik yang kedua yaitu penggunaan energi fosil untuk teknologi dengan penurunan emisi karbon. Nah, masalahnya pembangunan teknologi seringkali membutuhkan sumber energi yang besar. Jika masih bergantung pada energi fosil, hal ini berkontribusi pada peningkatan emisi karbon, memperburuk perubahan iklim, dan merusak lingkungan global. Nah, solusinya itu dengan mengutamakan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air untuk mendukung operasional teknologi. Nah, konflik yang terakhir yaitu limbah teknologi dengan kesehatan ekosistem. Nah, masalahnya peningkatan penggunaan teknologi seperti perangkat elektronik e-waste yang sulit didaur ulang. Hal ini dapat mencemari tanah, air, dan udara serta membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Solusinya yaitu dengan circular economy. Nah, mengembangkan sistem ekonomi sirkulas dengan manfaat kembali komponen perangkat elektronik melalui program daur ulang atau reparasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.